Kalau kalian pikir naik gunung itu cuma soal puncak dan gangguan setan, tunggu sampai kalian dengar cerita Dimas di Ciremai ini. Ini bukan cuma horor, ini gila. Dengarkan cerita lengkapnya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman cerita, lagi-lagi dari Mas Aslam di Semarang. Setelah sebelumnya Mas Aslam menceritakan tentang pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Argopuro yang akhirnya malah menyelamatkannya dari serangan santet yang dikirimkan ke keluarganya. Nah, kali ini Mas Aslam kembali mengirimkan cerita, tapi bukan pengalamannya sendiri, melainkan dari temannya yang bernama Dimas, yang kala itu juga ikut menemaninya mendaki ke Gunung Argopuro. Seperti apa ceritanya? Langsung sajalah kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kali ini aku akan membagikan sebuah kisah mistis lagi, masih bertema pendakian, tapi bukan aku sendiri yang mengalami. Cerita ini aku dapat dari temanku namanya Dimas. Dia memang suka sekali mendaki, entah itu dengan komunitas di kampus, diajak temannya, atau berangkat sendiri. Aku suka mendesak Dimas. Dia punya cerita-cerita mistis gak sih saat mendaki? Sampai akhirnya dia mau cerita pengalamannya yang satu ini ketika mendaki ke Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Jadi waktu itu sedang liburan semester. Dimas pulang kampung ke daerah Blora. Dimas sih senang-senang aja pulang kampung. Bisa layah-layah, makan enak, tidur siang kipas-kipas, dan yang paling penting, bisa kabur sebentar dari rutinitas kampus yang gak ada habisnya. Tapi yang namanya tinggal di rumah, terutama sebagai anak cowok satu-satunya, tentu gak semudah itu. Baru 2 hari di rumah, Dimas udah jadi tukang suruh bapaknya, yang cabutin rumput di depan rumah lah, bersihin got lah, ngangkat galon lah, sampai disuruh bantu ngeronda malam coba. Dimas pun mulai mikir, kayaknya jadi mahasiswa merantau itu jauh lebih damai deh dibanding disuruh-suruh di rumah. Nah, di tengah-tengah rasa jenuh itu, handphonenya berbunyi. WhatsApp dari nomor yang udah lama gak muncul di notifikasi. Seno, kontaknya di save Seno Semeru. Bro, sibuk gak minggu ini? Naik gunung yuk ke Ciremai. Gua sama teman-teman mau nanjak nih. Lo ikut ya? Dimas sempat baca pesannya sambil selonjoran di depan kipas angin. Nama Seno masih dia ingat jelas. Mereka kenalan waktu sama-sama mendaki Semeru tahun lalu. Seno orangnya asik, sedikit lebih tua dari Dimas, tapi santai dan seru buat diajak ngobrol. Di Semeru mereka sering bareng ketika tanjakan Cemoro Kandang sampai Kalimati. Sejak saat itu, walau nggak terlalu sering komunikasi, mereka masih saling sapa di media sosial. Dimas membalas, setengah malas tapi penasaran juga. Ciremai, sama siapa aja? Anak-anak kampus, tapi mostly masih baru semua. Gua butuh partner yang udah pengalaman nih. Takut rempong kalau cuma gue sendiri yang ngurusin. Dimas nyengir. Yah, dipakai juga gue ternyata. Tapi seru juga sih Ciremai. Tapi satu hal yang bikin Dimas mikir 2 kali. Ini liburan, masa iya harus jauh-jauh naik gunung lagi? Udah kadung rebahan manis di rumah, malas gerak, tiap hari makan 3 kali, dan tidur siang tanpa beban. Tapi begitu bapaknya nyuruh beli gas LPG ke warung sambil nenteng tabung kosong, keputusan langsung diambil. Oke lah, gua ikut.
2 hari kemudian mereka janjian buat ketemuan di Semarang. Seno bilang nanti semua tim kumpul di sana. Dari Semarang langsung cabut bareng naik mobil sewaan. Dimas sendiri belum tahu siapa aja yang bakal ikut. Yang jelas dari omongan Seno totalnya 8 orang. 4 cowok termasuk Dimas jadi 5 dan 3 cewek. Dimas gak terlalu mikir. Yang penting naik gunung lagi, pergi dari rumah. Kalau ketemu orang baru ya udah biasa. Lagian dia emang tipe orang yang gampang nyambung meski baru kenal. 1 tas carrier, sepasang sepatu gunung, matras, sleeping bag, dan 1 set kompor mini udah dia siapkan. Mental juga udah dia siapkan. Soal gangguan-gangguan yang biasa disebut-sebut orang waktu naik gunung, Dimas gak pernah terlalu mikirin. Lulusan pesantren yang tiap malam udah biasa baca wirid, dia percaya yang penting niat baik dan hati bersih, insya Allah aman. Hari itu Dimas sampai di Semarang menjelang sore. Langit masih terang, tapi angin kota mulai terasa pengap. Ia duduk di depan sebuah minimarket dekat terminal Terboyo, nenteng tas carrier yang lumayan berat, sambil sesekali mengecek ponselnya. Katanya dijemput, tapi ora teko-teko. Piye lah bocah iki? Gumamnya sambil menyeruput teh botol. Baru saja hendak ngelamun lebih dalam, suara knalpot pelan-pelan mendekat. Sebuah motor Scoopy berhenti di depannya. Seno muncul dengan helm, tersenyum lebar, dan jaket gunung kesayangannya yang sudah agak pudar warnanya. Dimas, wah masih kayak dulu nih. Gayamu santai banget, sapa Seno sambil turun dari motor. Santai-santai, mbahmu santai. Kalau nggak santai, kamu suruh nunggu sambil jadi tukang parkir. Lumayan Dim buat tambah-tambah bekal. Setelah saling cipika-cipiki versi cowok alias salaman keras dan pukul pundak, mereka langsung meluncur ke tempat kumpul, kontrakan Santoso. Dimas gak bilang di mana kontrakannya. Di sana udah ada beberapa orang. Santoso, si empunya kontrakan, langsung menyambut. Badannya gempal pakai kaos oblong dan kelihatan heboh. Di sebelahnya ada Muklis, kalem, lagi sibuk ngecek perlengkapan di bagasi mobil. 2 cewek lain ikut nimbrung, Nadia dan Oci. Wah, ini Dimas toh, sambut Santoso. Yoi, ini orang penting, partner gua biar gak kualan di gunung nanti, kata Seno bangga. Orang penting kok jemputnya pakai Scoopy Sen, harusnya pakai kereta kencana. Semua yang di sana tertawa mendengar jawaban Dimas. Mobil sudah siap, carrier berjajar di bagasi, logistik sudah dicek. Tinggal 1 orang lagi yang belum datang, Reza. Katanya sedang menjemput kenalan barunya. Gak sampai setengah jam, suara motor terdengar dari luar pagar. Reza datang dengan jaket hitam dan celana jeans. Di belakangnya duduk seorang cewek. Kenalin, ini Wita, kata Reza singkat. Wita turun dari motor, senyum kecil tapi agak kaku. Sama seperti Dimas, dia nggak kenal siapa-siapa di sana selain Reza. Satu persatu saling kenalan meski belum sepenuhnya akrab. Tapi yang penting, rencana pendakian ke Gunung Ciremai sudah di depan mata. Malam itu mereka bersiap untuk berangkat. Mobil akhirnya meluncur keluar dari Semarang sekitar jam 9 malam. Lampu jalan mulai jarang. Musik dari speaker mobil pelan-pelan menenangkan. Dan satu persatu penumpang mulai tertidur, kecuali beberapa orang. Reza duduk di balik kemudi, fokus nyetir sambil sesekali nyengir karena celotehan Seno yang duduk di sampingnya. Seno masih setia nemenin, ngebanyol, cerita-cerita soal pendakian sebelumnya, atau sekedar bahas jalur yang akan mereka lewati di Gunung Ciremai nanti. 2 orang ini memang cocok kalau disatukan, sama-sama gak bisa diem. Di tengah 3 cewek duduk sejajar. Nadia yang paling ujung tampak lebih kalem, seringnya hanya senyum dan mengangguk kalau diajak ngobrol. Oci yang duduk di tengah justru sebaliknya, aktif banget. Dari tadi udah ngobrol panjang lebar sama Wita yang duduk di samping jendela. Meski awalnya Wita agak kikuk, sekarang mulai kelihatan cair.
Sesekali mereka tertawa pelan atau saling berbagi cerita soal kampus dan pengalaman naik gunung yang ternyata Wita belum banyak punya. "Kalau capek bilang ya Wit," ucap Reza tiba-tiba dari depan melirik lewat kaca spion. "Atau kalau mau berhenti dulu, kita cari warung, beli minum." Wita yang agak terkejut cuma membalas dengan senyum kecil. "Gak apa-apa, masih kuat kok." "Wih, kuat nih, keren." Reza menimpali, nadanya sok perhatian, tapi aura PDKT-nya kentara banget. Seno sampai geleng-geleng kepala. Di kursi belakang, Dimas duduk di tengah, diapit Santoso dan Muklis. Tas-tas sebagian diletakkan di atas mobil karena nggak muat. Sampai akhirnya mereka sampai di basecamp Linggarjati sekitar jam 2 malam. Setelah sampai di basecamp Linggarjati, rombongan langsung beres-beres, taruh carrier dan rebahan sebentar di ruangan yang disediakan buat pendaki. Singkatnya jam 8 pagi, mereka semua udah bangun, sarapan ringan dan siap-siap pendakian. Seno dan Dimas urus retribusi atau simaksi pendakian, sementara yang lain beresin perlengkapan. Dimas kelihatan paling santai, masih sempat-sempatnya bercanda sambil bantuin Oci ngencengin tali sepatu. Pendakian dimulai dengan formasi jelas. Seno di depan jadi leader, Dimas di belakang sebagai sweeper. Jalur awal cukup bersahabat, melewati perkampungan dan villa. Cuacanya cerah, udara segar, suasana masih ramai canda dan obrolan ringan. Sekitar 1 jam berjalan, mereka sampai di pos Cibudar, pos pertama yang juga punya warung. Rombongan istirahat sebentar di sana. Wita minta ditemenin Oci ke warung beli minum. Gak ada yang aneh, suasananya masih seperti pendakian biasa, ceria dan santai. Setelah itu jalur mulai masuk ke hutan pinus. Teduh, adem, tapi tanjakannya mulai kerasa. Jalurnya berbatu dan padat. Beberapa kali harus berhenti buat atur nafas. Di tengah hutan ada satu warung lagi, jadi mereka ambil waktu istirahat sebentar. Tapi drama mulai muncul setelah keluar dari hutan pinus. Jalur semakin sempit dan terbuka, terus menanjak menuju pos leweng datar. Medan semakin berat, tenaga mulai terkuras. Cewek-cewek mulai banyak keluhan. Dari yang kakinya pegal, minta dipijitin, sampai alasan klasik, mau pipis dulu. Dimas yang paling belakang cuma senyum-senyum. "Tenang, masih lebih ringan dari skripsi yang belum kelar," katanya, bikin yang lain ketawa kecil meski ngos-ngosan. Santoso dan Muklis membantu jaga ritme. Seno di depan sesekali berhenti buat pastikan rombongan tetap bareng. Butuh waktu sekitar 1,5 jam sampai akhirnya mereka sampai di leweng datar, pos yang cukup datar dan luas untuk beberapa tenda. Begitu sampai, semua langsung duduk. Ada yang minum, ada yang ngelurusin kaki. Ada juga yang melongo sambil ngejar nafas. Dimas langsung selonjoran di tanah. "Baru pos 2 udah drama, kebayang ke atas nanti," ucap Seno sambil tertawa kecil. "Ya kalau ada drama tinggal ditonton, Sen." "Tergantung, drama percintaan atau patah hati," balas Seno. Asal jangan dapat undangan dadakan aja turun dari sini," ucapan Dimas disambut tawa yang lainnya. Setelah cukup istirahat di leweng datar, rombongan kembali melanjutkan pendakian. Jalur berikutnya mulai terasa semakin sempit. Tanah padat, licin sedikit, dan tanjakannya makin aja adu dengkul. Tapi suasana masih terbilang santai, meskipun langkah jadi lebih pelan. Seno tetap di depan, sesekali menengok ke belakang, memastikan ritme rombongan gak terlalu jauh. Dimas di belakang masih setia menjadi sweeper. Jalannya santai sambil sesekali nyemangatin rombongan. "Ayo, dikit lagi, di depan ada Indomaret." Padahal 20 menit normalnya waktu yang dibutuhkan. Tapi karena banyak istirahat dan keluhan dari yang kelelahan sampai kehausan, rombongan baru sampai di pos Kondang Amis setelah 45 menit perjalanan. Tapi begitu sampai, lelah langsung tergantikan dengan rasa lega. Posnya cukup luas, tanahnya rata,
Bahkan ada shelter permanen untuk berteduh. Beberapa duduk selonjoran di lantai shelter. Ada yang buka cemilan, ada juga yang langsung tidur-tiduran sejenak. Diana dan Oci tampak sibuk ngobrol, sementara Wita mulai makin akrab sama mereka berdua. Sedangkan Reza, dia udah mulai terlihat agak canggung. Sepertinya usahanya mendekati Wita belum terlalu berhasil. Setelah istirahat, pendakian lanjut lagi. Jalur berikutnya semakin sempit dan rimbun. Semak-semak kiri kanan sesekali ngesot ke lengan dan kaki. Nafas mulai terdengar berat. Tapi ada satu bagian jalur yang menjadi penyelamat moral. Jalur datar yang lumayan panjang. Di sini semua berhenti sejenak, duduk di pinggir jalur sambil minum dan tarik nafas dalam-dalam. Ini namanya jalur bonus, kata Seno. Hadiah buat yang masih hidup. Saudimas membuat semua tertawa lemas. Kalau hadiah yang udah gak hidup, ya Al-Fatihah. Perjalanan pun dilanjutkan dan medan kembali menanjak hingga akhirnya mereka sampai di pos kuburan kuda. Namanya agak bikin merinding ya, tapi tempatnya biasa aja. Cukup untuk 2-3 tenda. Seperti pos sebelumnya, tidak ada kejadian aneh atau gangguan apapun. Semua berjalan seperti pendakian biasa. Wita terlihat semakin nyaman dengan Oci dan Diana. Mereka mulai ngobrol ringan, tukar cemilan, bahkan sempat nyanyi pelan-pelan di jalur. Dimas sempat senyum kecil melihat itu. Wah, si Reza tersingkir perlahan nih. Santoso dan Muklis tetap tenang di tengah barisan, fokus jalan sambil sesekali kasih kode kalau ada jalur licin. Semua terlihat cukup kompak meski kelelahan sudah semakin terasa. Setelah tenaga terkuras di pos kuburan kuda, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Jalurnya tak banyak berubah. Tanah padat yang terus menanjak, sesekali licin karena lembab. Suasana hutan mulai terasa lebih sunyi. Hembusan angin pelan dan suara dedaunan makin dominan. Dari sini perjalanan menuju pos Pangalap yang katanya cukup luas untuk beberapa tenda. Tapi ya, itu kata orang-orang. Nyatanya meski cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam, kaki terasa dililit beban berkilo-kilo. Dimas di belakang tetap dengan gayanya yang santai. Tenang, ini cuma latihan masuk neraka. Di neraka jahanam nanti bakal lebih menyiksa, celetuknya saat Oci mulai ngeluh betisnya gemeteran. Begitu sampai di pos Pangalap, beberapa langsung rebahan. Tempatnya lumayan lega. Udara dingin dan yang paling penting, datar. Sempurna untuk istirahat sebelum menghadapi tanjakan legendaris berikutnya, tanjakan Seruni. Dan benar saja, setelah istirahat singkat, jalur berubah menjadi lebih kejam. Trek semakin miring, sempit, dan akar-akar pohon berseliweran seperti jaring laba-laba raksasa. Beberapa bagian bahkan harus dipanjat. Tangan otomatis mencari pegangan. Ini sih bukan tanjakan, ini uji nyali, kata Santoso sambil ngos-ngosan. Wita sempat terpeleset sedikit, tapi untung cuma kena tanah. Reza buru-buru nolongin, tapi justru Oci yang sigap menarik tangan Wita sambil bilang, hati-hati tak, kalau nyungsep muka duluan, anggunya hilang. Perjalanan ke pos selanjutnya, Bapak Tere, butuh waktu sekitar 3 jam penuh perjuangan. Dan tanjakan ini memang pantas menjadi legenda. Di sini rombongan harus benar-benar memanjat dengan bantuan tali, nempelin tubuh ke tanah, dan mencari celah di akar-akar pohon yang bisa dijadikan pijakan. Kalau ini Bapak Tere, berarti Ibu Tere udah pensiun nih. Saking sadisnya si bapak, celetuk Dimas sambil ngingetin semua untuk hati-hati. Perjalanan dari Bapak Tere ke Batu Lingga masih menanjak tanpa ampun. Nafas udah pendek-pendek, mata mulai mencari tempat datar walau cuma buat berdiri lurus 2 menit. Akhirnya setelah 1 jam lebih, mereka sampai juga di Batu Lingga. Tempatnya cukup datar untuk 3-4 tenda. Waktu menunjukkan hampir maghrib. Langit mulai jingga, kabut tipis turun pelan dari atas, dan hawa terasa semakin lembab. Seno langsung bilang, kita break dulu di sini.
lanjut jalan habis maghrib aja ya, Pak Mali." Rombongan langsung setuju. Tawa kecil terdengar dari Oci dan Diana, walaupun jelas mereka juga udah capek setengah hidup. Sekitar jam 7 malam, setelah cukup istirahat dan sholat maghrib di Batu Lingga, rombongan kembali melanjutkan pendakian. Jalur selepas Batu Lingga ternyata belum bersahabat, masih terus menanjak dengan tanah padat yang mulai licin karena embun malam. Lampu-lampu headlamp jadi satu-satunya cahaya yang menuntun langkah mereka di kegelapan. Perjalanan selanjutnya ke Sangga Buana terasa seperti uji kesabaran. Langkah pelan, sesekali berhenti, nafas mulai berat, dan jalan menjadi seperti merayap. Setelah 2 jam perjalanan penuh perjuangan, mereka akhirnya tiba di Sangga Buana, sebuah area yang biasa menjadi tempat bermalam pendaki sebelum summit. Tempatnya cukup luas, angin malam cukup kencang, dan kabut tipis mulai turun. Dimas menyarankan untuk camp di sana saja. "Udah pas di sini, besok subuh kita gas ke puncak. Daripada maksa buka tenda di atas, yang ada malah gempor semua nih." 3 tenda pun dibuka, 1 buat para cewek, 2 lainnya dibagi untuk cowok. Malam itu tak ada kejadian aneh. Sekitar jam 3 dini hari, alarm dari ponsel Seno berbunyi. Langit masih gelap, tapi semangat sudah mulai naik. Jalur ke puncak tidak sepanjang sebelumnya, tapi tetap menanjak dan cukup menguras tenaga. Akhirnya sekitar jam 6 pagi lebih, mereka sampai juga di puncak Ciremai. Angin kencang dan kabut menyelimuti sekitar, tapi itu tak menghalangi rasa puas dan bangga. Di puncak, mereka bergabung dengan beberapa rombongan pendaki lain, foto-foto, saling tukar cemilan, dan saling ucap selamat. Dimas berdiri menghadap jurang berkabut sambil berseru, "Kalau udah sampai sini, mantan juga gak kerasa lagi sakitnya." Setelah sekitar 1 jam menikmati puncak dengan segala kesederhanaannya, mereka sepakat untuk turun kembali ke tenda. Perjalanan turun dari puncak menuju tenda di Sangga Buana berjalan lebih cepat. Langkah kaki mereka terasa ringan. Namun, Dimas yang biasa paling cuek dan santai mulai notice sesuatu yang ganjil. Wita yang kemarin terlihat akrab dan banyak ngobrol dengan Oci dan Diana, kini justru lebih sering menempel di dekat Reza. Bahkan saat istirahat sejenak pun, Wita lebih memilih berdiri agak jauh dari cewek-cewek lainnya. "Kok beda ya suasananya?" batin Dimas sambil tetap melangkah di belakang rombongan. Dimas bukan tipe orang yang suka kepo urusan orang, tapi perubahan sikap Wita ini cukup terasa baginya. Awalnya dia pikir mungkin Reza dan Wita udah jadian di puncak. Ya bagus sih, berarti usaha Reza berhasil. Tapi tetap saja ada yang aneh. Gerak-gerik Wita seperti canggung, seolah menghindar. Setibanya di camp Sangga Buana, mereka beres-beres tenda sambil menyiapkan makan siang sebelum benar-benar turun ke base camp. Semua terlihat normal. Oci dan Diana sibuk masak mie dan ngeluarin bekal. Tapi Wita justru duduk agak jauh di samping tenda cowok sambil mainin sendok logam, seperti mengaduk-aduk tanah. Sesekali melirik ke arah Oci dan Diana, tapi langsung buang muka begitu mata mereka nyaris bertemu. Dimas yang duduk sambil mengaduk kopi sasetnya hanya bisa celingukan heran. Ini si Wita kenapa sih? Kayak lagi ngambek? Atau jangan-jangan tadi malam ada apa-apa? Dia ingin bertanya tapi urung. Dimas memang santai dan gampang berbaur, tapi dia juga tahu batas sopan. Kalau memang ada masalah, pasti nanti akan terbuka sendiri. Tapi rasa penasaran itu tetap ada. Mungkin cuma capek atau PMS kali, gumamnya pelan sambil nyeruput kopi. Dimas masih duduk memandangi asap dari air yang hampir mendidih ketika matanya menangkap Reza mendekati Wita yang duduk sendirian dengan wajah murung. Dari jauh seperti ada percakapan serius. Reza tampak membujuk dan Wita menunduk semakin dalam. Tiba-tiba Wita mengusap wajahnya seperti menangis, lalu memeluk Reza erat,
membuat Dimas refleks duduk tegak. Loh, kok malah nangis? Ini kenapa lagi? Belum sempat menebak lebih jauh, Reza berdiri. Raut wajahnya berubah marah. Tanpa aba-aba, dia melangkah cepat ke arah Oci yang baru saja menata peralatan masaknya. Tiba-tiba, satu tamparan keras mendarat di pipi Oci, membuat semua kaget dan berdiri. "Weh, Reza, ngapain?" teriak Seno sambil mendekat. Oci terdiam tak membalas, tidak bicara pula, bahkan menatap pun tidak. Hanya memegangi pipinya yang merah dan menunduk. Tubuhnya bergetar. Semua langsung berkerumun. Diana panik. Seno mencoba menahan Reza yang masih tampak emosi. Sementara Muklis dan Santoso menatap bingung. "Za, kenapa sih? Dia nih berbuat gak senonoh sama Wita," ujar Reza dengan nafas terengah. Yang ditangkap oleh Dimas adalah semalam ketika tidur satu tenda, Wita terbangun gara-gara ada tangan yang masuk ke jaketnya dan meraba bagian dadanya, yang ternyata adalah Oci. Suasana mendadak senyap, hanya suara angin tipis yang menggoyang tenda. Dimas tertegun tak percaya. "Hah? Oci? Serius? Lesbi gitu?" Kepalanya refleks menoleh ke Oci yang masih diam seperti batu, lalu ke Wita yang kini duduk menangis lagi di dekat Diana. "Za, tahan emosi. Kita selesaikan semua di bawah, jangan di sini. Kita beresin aja dulu semua. Bongkar tenda dan kita turun sekarang." Semua akhirnya mengangguk. "Kita bagi dua tim. Aku, Reza, Wita sama Muklis duluan turun ya. Yang lain nanti nyusul. Sen, kamu pimpin grup kedua," ucap Dimas tegas. Seno setuju, walau wajahnya terlihat berat. Tidak banyak kata, semua langsung sibuk membongkar tenda dan merapikan carrier masing-masing. Sepanjang perjalanan turun, suasana terasa berat. Bukan karena trek yang menurun dan licin, tapi karena diam yang menyelimuti rombongan kecil mereka. Di depan, Wita melangkah cepat, diikuti Reza yang sesekali berusaha menyamakan langkah sambil mencoba bicara. Tapi Wita tetap diam. Dimas yang ada di belakang mereka mulai kelelahan mengejar ritme, bukan karena fisik, tapi karena kepalanya sendiri riuh. Kenapa sih harus jadi begini? Pikirnya. Langkah mereka baru melambat setelah sampai di pos kuburan kuda. Wita langsung duduk di atas batu besar, membelakangi Reza dan Dimas. Nafasnya naik turun cepat, tapi bukan seperti orang ngos-ngosan, lebih seperti orang yang sedang menahan suatu amarah. Reza hanya berdiri di samping dengan canggung, tangannya mengepal lalu terulur, lalu turun lagi, tak jadi menyentuh Wita. "Minum dulu," katanya pelan sambil menyodorkan botol. Wita hanya mengangguk singkat, menerima botolnya, lalu minum tanpa berkata apa-apa. Dimas ikut duduk di pinggiran, mencoba mencairkan suasana, tapi lidahnya keluh. Apa coba yang harus dia ucapkan? Akhirnya dia hanya menghela nafas. "Ayo, istirahat bentar aja, jangan terlalu buru-buru." Wita tak menjawab, hanya memejamkan mata sebentar. Mungkin berusaha mengusir pikiran yang mengganggu. Sementara Reza akhirnya menjauh sebentar, menyalakan rokok dan berdiri menyendiri di pinggir jalur. Pandangannya kosong ke arah lembah. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Sinar matahari mulai melembut, menyelinap di antara dedaunan lebat jalur pendakian. Di tengah keheningan yang tegang, tiba-tiba suara langkah tergesa terdengar dari atas jalur. Seno muncul dengan wajah pucat, nafasnya tersengal hebat, keringat mengucur dari dahinya. Dia langsung berhenti di depan Dimas, Reza dan Wita yang duduk di pos kuburan kuda. Tanpa aba-aba, dia langsung berkata, "Diana hilang." Dimas dan Reza sontak berdiri, syok mendengar kalimat itu. "Hah? Apa maksudnya hilang?" tanya Dimas cepat. Seno menelan ludah, menarik nafas panjang sebelum mulai menjelaskan. Tadi pas di atas, Diana sama Oci sempat ribut. Mereka di belakang, agak jauh dari aku sama Santoso. Aku nggak tahu awalnya kenapa, tapi waktu aku nengok, Diana nunjuk-nunjuk muka Oci sambil marah-marah. Terus, desak Reza.
Seno melanjutkan, tak samperin kan? Malah Oci ngebentak. Dia nyuruh aku jalan duluan. Urusan cewek katanya. Ya tak pikir udahlah, mungkin cuma ribut biasa kan. Tapi pas baru turun beberapa meter, aku dengar suara Diana. Mati kamu Ci, katanya gitu. Dimas langsung ambil alih. Ya udah, aku naik lagi bareng Seno ya. Kalian tunggu di sini. Reza, Muklis, kalian jaga Wita. Kalau dalam 1 jam aku belum balik, langsung minta bantuan ke base camp. Seno mengangguk lemah. Dimas bersama Seno lalu bergegas mendaki kembali. Nafas mereka memburu saat mencapai sekitar tanjakan Seruni. Di sana, Santoso sudah duduk menunggu dengan wajah cemas. Sementara Oci berdiri mematung, matanya kosong menatap jalur yang sunyi. Begitu tiba, Dimas langsung mendekati Oci. Gimana bisa Diana hilang? Tanyanya cepat. Oci terlihat gugup tapi tetap menjawab. Kami bertengkar mas. Aku tinggalin dia dan nyusul Mas Seno sama Santoso. Tak pikir dia bakal nyusul juga, tapi gak muncul-muncul. Terakhir di mana? Tanya Dimas lebih tegas. Di sana mas, sekitar tikungan sebelum tanjakan. Tunjuk Oci ke arah sebuah area yang rimbun oleh semak dan akar yang menjalar ke tanah. Masalah apa sih kalian ributnya? Oci menghindari tatapan Dimas, lalu berkata pelan. Masalah cewek. Udahlah mas, bukan urusan penting. Dimas sempat ingin menggali lebih jauh, tapi waktu sudah menjelang maghrib. Langit mulai kelabu, kabut tipis turun dari pepohonan atas. Suara serangga mulai menggantikan cuitan burung. Dimas menarik nafas lalu berkata cepat. Oke, Sen, kamu temani Oci sama Santoso turun ke tempat Reza ya. Bilang mereka tunggu di Cibunar. Jangan pergi kemana-mana. Aku bakal naik lagi cari Diana. Seno langsung menatap Dimas dengan ragu. Sendiri Dim? Iya, kita harus bagi tugas. Kamu handle anak-anak turun, aku naik cari Diana. Takutnya dia kenapa-napa. Di hutan gini, maghrib lagi. Tanpa menunggu jawaban, Dimas langsung memutar arah, naik ke arah jalur yang ditunjukkan oleh Oci. Sementara Seno, Oci, dan Santoso turun. Di tengah perjalanan, Dimas berpapasan dengan beberapa rombongan pendaki yang sedang turun. Ia segera menyapa dan bertanya. Mas, permisi, kalian lihat cewek sendirian gak? Rambutnya sebahu, pakai jaket biru gelap, bawa daypack kecil warna hitam kayaknya. Mereka semua menggeleng. Gak ada mas. Enggak mas, orang dari tadi gak ada cewek sendirian, sahut yang lainnya. Dimas mengangguk lemas, dadanya mulai gelisah. Nalurinya mulai bicara. Ini bukan cuma kasus orang ketinggalan atau salah jalur. Ada yang gak beres. Langkahnya melambat. Di tengah sepi yang semakin lekat, ia menggumamkan doa-doa. Surah Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi ia baca pelan penuh harap. Kalau ini memang ulah gaib, tunjukkan jalannya ya Allah. Jangan biarkan dia disesatkan. Ia terus naik. Sampai akhirnya sampai di sebuah tanjakan curam. Di sisi kanan jalur, batang pohon besar melintang, setengah tumbang, menopang rimbun dedaunan kering. Di atas batang itu terlihat sosok perempuan duduk membelakangi jalur. Diam, kaku. Dimas berhenti, matanya menajam. Dari pakaian, dari rambutnya yang tergerai, dari postur tubuhnya, itu Diana. Dian, panggil Dimas pelan, namun tak ada jawaban. Diana, ini Dimas. Kamu ngapain duduk di situ? Dimas mendekat, langkahnya pelan. Ia jaga jarak. Yan, udah maghrib nih. Ayo balik ke bawah. Semua orang lagi nyariin. Masih diam, Dimas tak bisa menahan rasa khawatirnya. Ia lalu mengulurkan tangan, pelan-pelan menepuk pundaknya. Dan tiba-tiba sosok itu menoleh. Benar, itu wajah Diana. Tapi dia senyum ngeri. Matanya terbuka, namun sorotnya kosong. Ia memiringkan kepala seperti boneka rusak. Yan, suara Dimas menegang. Dimas tahu itu bukan sepenuhnya Diana. Ia buru-buru membacakan doa, menunduk lalu menghembuskan ke telapak tangannya. Dengan mantap ia usapkan telapak itu ke wajah Diana.
Sekejap tubuh Diana melemas, pingsan di pelukan Dimas. Maghrib sudah tiba, suasana benar-benar lengang dan mencekam. Dimas tak punya pilihan selain duduk, menyandarkan Diana ke bahunya, menunggu keadaan membaik sebelum turun. Tapi yang terjadi berikutnya membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Diana yang tampak tidak sadar tiba-tiba tertawa. Tertawa pelan, kemudian keras. Tertawanya itu cekikikan, tapi mata Diana masih terpejam. Dimas yang sudah sering menangani orang kesurupan pun kali ini merinding. Tangannya gemetar meski bibirnya terus mengucap ayat-ayat perlindungan. Dimas terus membaca-baca ayat suci dan berdoa sambil menunggu waktu maghrib lewat. Setelah langit benar-benar gelap, Dimas kembali membangunkan Diana, tapi tidak sadar juga. Dia akhirnya terpaksa menggendong Diana ke punggungnya dan mulai turun dengan diterangi cahaya dari headlamp. Langkah demi langkah ia ambil dengan hati-hati. Sampai akhirnya sekitar pukul 9 malam lebih sedikit, cahaya tenda-tenda dan suara bisik-bisik samar menyambutnya di pos kuburan kuda. Itu Dimas!" teriak Seno. Beberapa kepala muncul dari balik tenda. Muklis, Santoso, dan Oci. Semua terlihat kaget melihat Dimas menggendong seseorang. "Itu Diana?" tanya Santoso, matanya membelalak. Dimas meletakkan Diana perlahan di tenda wanita. Ia mengatur nafas sebentar sebelum duduk di atas batu, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. "Kalian kenapa masih di sini?" tanya Dimas sambil mengatur nafas. Seno mendekat, wajahnya bingung. Sek toh, gimana ceritanya? Kamu bisa bareng Diana dari atas?" Dimas memandang ke arah tenda. "Aku temuin dia duduk sendirian di atas, deket pohon tumbang, pas maghrib lagi. Tapi dia kayak kesurupan, tak baca-bacain doa, terus dia pingsan. Ya udah tak gendong turun." Semua terdiam. Oci terlihat pucat, sementara Santoso dan Muklis saling pandang. Seno lalu berkata pelan, "Masalahnya, waktu kita bertiga turun tadi, kita juga ketemu Diana. Dia duduk di tepi jalur, gak ngomong, cuma tunduk. Ya tak pikir dia sadar, tapi masih shock. Jadi tak apa-apa dia turun bareng Oci dan Santoso." Dimas membeku. Seno melanjutkan, "Di sini kita putusin buat pasang tenda lagi. Wita yang udah kesel banget sama Oci ngajak Reza turun duluan. Nah, gak lama setelah mereka turun, Diana nyusul turun sendiri. Kita pikir sekarang dia pasti udah sama Reza dan Wita di bawah." Mereka semua saling pandang. Santoso mulai komat kamit. Oci memeluk dirinya sendiri. "Berarti ada 2 Diana gitu?" bisik Muklis. "Atau yang kalian temukan bukan manusia kali?" gumam Dimas. "Ya udahlah, kita harus jaga gantian. Oci, awas ya kalau kamu macam-macam lagi. Sen, temenin Diana dan Oci di tenda. Aku jaga di depan tenda. Santoso sama Muklis biar tidur. Nanti gantian jaga sama aku." Tegas Dimas mengatur mereka semua. Tidak ada yang membantah, hanya bisa menurut di situasi yang sedang tidak masuk akal. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana pos kuburan kuda begitu sunyi. Hanya sesekali terdengar suara binatang malam bersautan dan suara dengkuran dari dalam tenda. Dimas masih terjaga, duduk di depan tenda dengan matanya sesekali menatap ke arah pepohonan gelap. Tapi ada sesuatu yang mengusik hatinya. Sudah hampir 1 jam sejak suara Diana berhenti. Tiba-tiba muncul dorongan kuat untuk mengecek ke dalam tenda. Ia membuka resleting tenda perempuan dan di dalam hanya ada Oci dan Seno. "Lah, Diana di mana?" bisik Dimas panik. Sen, bangun Sen. Diana gak ada." Seno langsung bangun, matanya masih berat. "Ah, orang tadi bareng Oci kok di situ? Pipis kali." "Gak ada. Nih lihat." Dimas menyibakkan sleeping bag. Hanya tubuh Oci yang terbaring. Seno mengerjapkan mata beberapa kali. "Sumpah, tadi di sini kok." Dimas merasakan ada yang tidak beres. Kalau dia pergi, pasti lewat depan.
Orang aku duduk di depan pintu tenda, gak ada orang lewat, Sen. Seno mulai pucat. Lah terus gimana? Dimas mengencangkan jaketnya. Aku mau naik lagi ke tempat tadi, deket batang tumbang itu, tempat aku nemuin dia. Seno langsung menolak. Gila, Dim, udah jam 11 malam nih. Lagian aku yakin banget Diana udah turun bareng Reza dan Wita. Yang kamu bawa tadi, kita nggak tahu itu siapa. Aku tetap naik. Kita nggak tahu kalau nggak kita pastiin. Seno mengusap wajahnya, menimbang, lalu menghela nafas panjang. Ya, ikut aku. Mereka berdua lalu bersiap. Headlamp dinyalakan, masing-masing membawa air minum, senter cadangan, dan pisau kecil yang biasanya hanya untuk masak. Kabut sudah mulai turun tipis. Suhu semakin menusuk kulit. Jalur menuju tanjakan Seruni kini lebih sunyi dan mencekam dari sebelumnya. Sesekali Dimas merasa seperti ada bayangan menyelinap di balik pohon dan suara ranting patah yang bukan berasal dari mereka. Singkat cerita, Dimas dan Seno akhirnya tiba kembali di area pohon tumbang dekat tanjakan Seruni. Suasana makin pekat. Angin malam menyusup celah-celah jaket mereka, membawa aroma tanah dan sesuatu yang tak biasa, seperti wangi melati yang mendadak menusuk di hidung. Ketika Dimas mengarahkan senter ke arah batang pohon tumbang itu, darah mereka serasa berhenti mengalir. Sosok itu ada di sana lagi, Diana. Dia duduk diam membelakangi mereka. Postur dan rambutnya persis seperti sebelumnya. Tidak bergerak, tidak menoleh, hanya dia membatu. Seno tanpa sadar mundur setengah langkah. Gila, Dim, aneh ini. Bukannya tadi dia... Dimas merinding hebat, tapi dia tahu tak ada waktu untuk ragu. Dia mendekat memanggil pelan. Diana. Sosok itu tetap diam. Dengan ragu Dimas menyentuh bahunya dan perlahan membalikkan tubuhnya. Wajah itu, wajah Diana, tersenyum samar. Pandangannya kosong, sorot matanya kosong. Tanpa berpikir lama, Dimas langsung mengangkat tubuh itu ke punggungnya. Bismillah, gumamnya penuh keyakinan. Seno masih menatap bingung. Matanya tak lepas dari wajah Diana yang merunduk di punggung Dimas. Ini beneran Diana, Dim? Ya, kalau bukan tinggal balikin lagi aja ke atas. Buset, enteng banget ngomongnya. Perjalanan turun kembali ke pos kuburan kuda terasa lebih berat. Meski jalanan menurun, hawa dingin dan tekanan suasana membuat tubuh mereka seakan dibebani oleh lebih dari sekedar beban fisik. Sesekali, Dimas merasa pundaknya bergetar halus, seolah yang digendongnya sedang tertawa pelan. Mereka tidak banyak bicara, bahkan Seno pun kini lebih banyak diam, hanya sesekali menengok ke belakang dan berdoa dalam hati. Akhirnya sekitar pukul 2 dini hari, mereka sampai kembali di tenda pos kuburan kuda. Oci dan Santoso yang mendengar suara langkah langsung keluar dari tenda. Oci membuka mulut pelan. Itu Diana. Tanpa menjawab, Dimas menaruh tubuh Diana dengan hati-hati ke dalam tenda. Dim, bukannya Diana tadi udah ini ya? Udah, gak usah dibahas. Lanjut istirahat. Nanti pagi-pagi kita langsung turun. Singkat cerita, pagi itu kabut tipis mulai menyelimuti area pos kuburan kuda. Udara dingin menusuk tulang, tapi Dimas sama sekali tak tidur semalaman menjaga Diana agar tetap berada di dalam tenda, memastikan dia tidak hilang lagi. Ayo sarapan dulu, kita harus turun pagi ini juga, ucapnya tegas. Seno, Oci, Muklis, dan Santoso mulai bersiap merebus air dan membuka beberapa makanan instan. Sementara itu, Dimas sendiri sibuk merapikan peralatan, melipat tenda dan mengepak keril. Matanya sesekali melirik ke arah Diana yang duduk membisu tidak jauh dari mereka. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tak berkata apa-apa. Ketika ditawari makanan, ia hanya menggeleng pelan. Tidak lama kemudian, rombongan itu bergerak turun. Perjalanan dari pos kuburan kuda ke base camp berlangsung dengan tenang, tidak banyak suara. Mungkin karena lelah,
Mungkin karena pikiran masing-masing penuh pertanyaan. Sesampainya di base camp, mereka menemukan Reza dan Wita tertidur dalam mobil. Keduanya tampak sudah siap pergi. Setelah semua bersih dan rapi, mereka masuk ke dalam mobil. Reza yang menyetir, di sampingnya duduk Wita, masih membisu seperti patung batu. Di jok tengah, Oci, Muklis, dan Santoso berusaha duduk senyaman mungkin. Di kursi belakang, Diana duduk di tengah antara Seno dan Dimas. Mobil melaju keluar dari area gunung menuju ke arah Semarang. Di tengah perjalanan, saat suasana mulai terasa tenang, Dimas celetuk datar tanpa menoleh. "Wita itu bisa laporin kamu ke polisi, Ci, soal pelecehan." Nada bicaranya tak bercanda. Oci cuma menunduk dalam diam, tak ada pembelaan, tidak menjawab. "Gendeng," keluh Dimas pelan dan menggeleng. Kemudian ia menoleh sedikit ke samping. "Terus, kalian di atas bertengkar gara-gara apa sih?" Tanyanya ke Oci dan Diana. Oci tetap bungkam. Tapi beberapa detik kemudian, Diana membuka suara, lirih tapi terdengar jelas. "Oci pacarku." Mobil mendadak sunyi. Seno yang duduk di samping Diana langsung refleks bergeser, merapat ke jendela. Dimas pun spontan menjauh dengan mulut yang menganga. Diana tetap di tengah, seolah tak peduli dengan perubahan ekspresi keduanya. "Kalian berdua ini..." "Astagfirullah. Kami berdua sudah bersumpah setia dengan darah," ucap Diana. Kali ini nada suaranya lebih berat, seolah ada yang lain ikut bicara dari dalam dirinya. "Maksudnya apa?" tanya Seno cepat. Diana tak menjawab, hanya terdiam sejenak, lalu menangis. Tiba-tiba ia menjerit dan menerjang ke depan, menjambak rambut Oci dari belakang. "Dia mengkhianati aku!" Suasana mobil mendadak kacau. Oci berteriak kesakitan, mencoba melepaskan diri. Muklis dan Santoso panik mencoba melerai. Dimas segera berteriak Reza. "Za, menapi Za, sekarang!" Mobil berhenti di pinggir jalan. Lampu hazard menyala. Diana masih memberontak. Matanya liar, nafasnya berat. Tangannya mencakar, menampar siapa saja yang mendekat. Dimas yang sudah kehabisan akal akhirnya mengeluarkan tali dari tas kerilnya. "Sorryan, terpaksa," katanya sambil mengikat tangan Diana. Diana masih meronta. Teriakannya kini tak jelas, histeris, melengking. Emosinya dia keluarkan semuanya. Sepanjang perjalanan menuju Semarang, Diana terus mengamuk. Sesekali tertawa cekikikan, kadang menangis keras, lalu diam sesaat hanya untuk kembali menjerit. Ketika akhirnya mereka masuk kota Semarang, Dimas berteriak Reza. "Berhenti di sini. Mau turun aku?" "Hah? Turun sini, Dim?" "Udah, cukup. Aku nggak mau ikut campur lagi urusan kalian." Mobil berhenti. Dimas turun mengambil tas kerilnya. Sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat ke belakang. Diana menatapnya tajam dengan mata merah. "Sumpah, merinding aku ditatap Diana. Lebih serem dari setan," ucap Dimas saat bercerita. Dimas menutup pintu dan mobil melaju lagi. Ia berdiri sebentar di pinggir jalan, lalu melangkah perlahan menuju ke minimarket terdekat. Sudah hampir sebulan sejak insiden itu, Dimas benar-benar menjaga jarak dari semua orang yang terlibat. Ia kembali ke rutinitas hariannya, kuliah, kerja sambilan, sesekali mendaki sendiri ke gunung-gunung terdekat. Suatu sore ponsel Dimas berdering. Nama Seno muncul di layar. Ragu-ragu, Dimas akhirnya mengangkatnya. "Yo Mas Dim," sapa Seno dengan nada ringan. "Ya Sen, ada apa?" "Enggak, cuma nanya kabar. Lama nggak nongol." Setelah obrolan basa-basi sebentar, Dimas akhirnya tidak tahan untuk bertanya. "Itu dua cewek gimana kabarnya? Diana sama siapa lagi? Oci?" Seno mendadak diam beberapa detik. Suaranya lebih berat ketika menjawab. Dan Dim, ngeri." Dimas mengernyit. "Kenapa?" "Diana udah gak ada, menggantung di kosannya 2 minggu lalu." Dimas terdiam,
seolah otaknya butuh waktu untuk mencernanya. Tapi yang paling serem, lanjut Seno, sebelum gantung diri, dia sempat ngiris-ngiris tangannya. Darahnya dipakai nulis di cermin kamar. Dimas menahan nafas. Dia nulis, "Oci mati juga." Tubuh Dimas seketika menggigil. "Lah terus Ocinya?" tanya Dimas pelan. "Gak tahu, udah lama gak kelihatan di kampus. Orang gak masuk-masuk. Ada yang bilang pulang ke kampungnya, tapi gak balik-balik." Lama mereka terdiam di ujung telepon masing-masing. Dimas akhirnya berkata lirih, "Segitunya ya hubungan mereka?" Seno hanya menggumam, tidak tahu harus menjawab apa. Setelah itu pembicaraan pun diakhiri. Dimas menatap kosong keluar jendela kamarnya. Yang seram itu bukan pendakiannya, tapi malah orangnya, batin Dimas. Nah, sekian Mas Tama cerita dari Dimas. Nanti kapan-kapan tak interogasi nih lagi orangnya. Katanya masih ada beberapa cerita. Katanya banyak sih, tapi paling kayak sekedar dikit-dikit penampakan aja kalau di gunung. Lebih seringnya malah menjumpai orang yang kena hipotermia. Ya sudah, sekian. Saya Aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman, ada apa gerangan. Cerita kali ini cukup tragis ya endingnya. Terima kasih Mas Aslam yang sudah menuliskan cerita pengalaman dari Dimas ketika mendaki ke Gunung Ciremai yang akhirnya malah berujung musibah yang tragis ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Aslam, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Seperti apa pendapat kalian? Tuliskan aja di kolom komentar ya. Sekalian untuk menunjukkan eksistensi. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan cerita lain yang tidak kalah menyeramkan. Yang masih kerja, yang sedang nyetrika, yang lagi masak, dan yang sedang beraktivitas, tetap semangat. Sementara yang sedang rebahan, sedang menanti waktu tidur, semoga bermimpi indah dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.